bilang kita nongkrong terus. Ya begini Warkop terus. Iya, saya bukan Minum masalah. kopi terus. Kopi ini investor besar. Iya. Namanya kita orang. Kan saya pikir Investor terbesar. berapa bulan ini kayak kita terus. Iya. Harus di sini nih, Bang. Uangnya orang banyak kau ini. Kopi memasukkan kita orang. Bukan masalah itu, saya ini galau. Kalau kenapa kopi? Cinta. Bukan. Apa? Pemilihan caleg. Caleg apa? Bukan. Apa? Pembelian apa segala macam. Tidak ada segala macamnya. Apa Pokoknya ini, bayangkan dari kemarin tidak ada saya punya jemuran ini kering-kering. Pusing. Iya, kan Coba. musim hujan. Kau baca juga berita perkiraan Iya, cuaca. Cuma disalahkan Tuhan. Tidak. Ini masalahnya. Nih, bayangkan dia nih, sudah tidak kering baju. Hujan satu hari satu malam. Dibawa air lagi, banjir. Bawa lagi baju, akhirnya dicuci, dibawa banjir. Pakaiannya lagi. Iya, juga. pakaiannya lagi kita bawa sampai di sana. Nah, ini jadi masalah kan? Ini kan kalau kita lihat ini hujan-hujan terus ini akan terjadi banjir nantinya. Iya loh. Nah, ini harus ditangani dengan benar dan betul. Oleh. Siapa lagi Apa lah? ditanya? Saya mungkin saya tanya Isabel. Musik saya tanya dulu. Jadi bagaimana? Kami bagaimana? Kami berempat. Pernah- Tidak galau balik fenomena alam ini. Iya, kadang-kadang tiba-tiba angin ribut. Toh, tiba-tiba angin ribut ini. Bapak cerita angin. Ada cerita angin. Ribut angin. Nah, jadi kalau balik menonton berita apa semua yang kamu nonton ini? Kayak ada Ini berita. banjir ini bikin pusing. Kamu teh nonton? Aduh, jembatan goyang-goyang ini Pakai- kemarin nih. Pakai mic. Ada uang. Jembatan goyang-goyang. Iya. Ini karena banjir. Iya, karena banjir, Iya, kan. di luar daerah banyak begitu. Ah, Toh, di mana? Di daerah. Ada jalan putus juga ya? iya, ada jalan putus. Di mana? Di Pakuli mana? Pokoknya putus. Di Pakuli. Saya itu saya dapat berita juga. Iya. Jembatan bukan jembatan, jalan Apa ya? bos saya. Yang jalan Kumbasa itu. Itu. Itu sudah jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, kami. wabarakatuh. Mari, Oh, Pak. mari Pak. Seniman ini. Mari Pak. Dari belakang. Nah, lagi rapat pemutakan. Oh, luar biasa. Oh. Pelukis apa? Dari mana Bapak ini? Bapak ini saya pernah lihat Kepala di Badan Bencana Daerah Kabupaten Sigi. Oh, berikan tepuk tangan. karena pernah Bapak yang saya lihat di televisi di Saya TVRI pernah Sulteng. lihat. Oh, iya, Bapak iya. yang saya lihat. Bapak di TVRI Sulteng? Iya. Bicara tentang? Bencana. Oh, iya, betul, Nggak betul. mungkin bicara KB. Dari. Saya potong bos. Iya. Saya tawar dulu. Misi Pak, Iya. kita punya menu cuma dua. Piring kopi. Ada ribut. Kopi ya. Kopi. Iya, kopi. Bapak yang sama. Kopi sudah. Kopi. Saya ambilkan dulu Pak. Iya. Terus saya bos. Sama lambung kok. Jangan lama. Laju. Laju sekali. Pari Wah, kok apa ini? Keren ini Pari kafe. Belen. Laju dia punya. Terima kasih Luar banyak. biasa pelayanan di sini. Pelayanan kilat. Kafe tidak ada yang kalah dari sini. Pesan apa Pak Teteh? Ada. Selama saya. Wih. Cepat. Iya, iya, iya. Luar biasa. Luar Bos biasa. sekarang sudah saya. Iya, iya. Bos jangan saya cut. Saya pecat dia, saya pecat. Silakan Pak. Iya. Dimakan Terima kasih Pak. banyak. Iya, Tabe. Kan Iya, saya iya. mau cerita gimana? Sampai bertanya-tanya Pak. Ini tadi bercerita bencana nih Pak. Iya, banyak kita tadi bercerita bencana. Iya bencana. Jadi sebelum Jadi saya tanya, apa tugas BPBD? Oh, Sebenarnya. iya. Tidak ada tadi kau tanya itu. Iya, ya anu kan sudah ada orangnya. Supaya panjang. Iya, supaya panjang anunya. Iya, Jadi betul. di sampai subuh sarara Iya, itu Iya. kami nasi sampurna kami. Iya. Lega kami termasuk kami pejabat di enak tuh sambu. Iya, 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 iya. Iya. Bagaimana Bapak? Iya, Norusi berimba, mau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, utamanya korban jiwa. Betul. Nepeku sakit di pangane sampai suku sarara. Iya. Lo nangau, lo panas Iya. baju Iya, mau Iya, anu. betul. Memang kalau dilihat perkiraan cuaca sampai dengan 28 Februari 2023 mau udah terus kita ini. Sampai Februari Pak. Iya, 2023? 2023. Fix, beli Itu baju terus ya? perakiraan. Oh, perkiraan. Nah, Perkiraan. jadi sampai suku sarara umumnya Sulawesi Tengah dan khususnya Kabupaten Sigi Iya. kita tetap waspada berkaitan dengan cuaca ekstrim dan tingkat curah hujan yang begitu tinggi. Pirapi sarara sampai subuh yang ada di bantaran sungai Bibino Uanu Karona? Iya, Ya. Karona
Komiu neo masaro gaga hari karo. Beka mabe, beka rakande nubuai. Iya. Justru itu sekali lagi sebagai pemerintah yang menangani kebencanaan, saya himbau agar supaya kita tetap waspada melihat tingkat curah hujan yang begitu tinggi. Pua Selasa terjadi baik. Nah, koto jambatan di Pakuliah mas. Bayar. Berarti Iya. putus jembatan, Pak. Koto, putus. Iya. Putus. Putus Jadi aku kula juga kena dari bangga. Iya. Tompori umpasang marawa. Pak, Iya. bisa foto sih. Nama. Saya minta maaf sedikit. Enak. Bisa diangkat sedikit, kayak dilihat kamera Bapak. Oh, Betul. mana topi kerajaan. Iya. Luar biasa. Supaya dilihat sedikit wajah gantengnya. Ya, siap. Iya. Berarti Pak dilanjut lagi sedikit tadi. Jadi dengan kondisi besi yang main berarti kita perlu waspada. Iya. Insya Allah kami pemerintah ini berkolaborasi mau singgah-ninggani, Iya. baik itu balai jalan, balai sungai, pemerintah dari Kabupaten Sigi, di bawah naungan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengenai secepatnya Iya. Dana Koto, kemudian beberapa sampai Subuta Banuana terendam air, insya Allah akan surut dan kita akan membersihkan bersama-sama. Wah, Itu biasa. mariku iya apalagi apa yang kabar bencananya mau ngurusin saya itu tidak mungkin. Tidak Iya, mungkin, betul. Tetap kita bekerja bersama-sama. Masa juga beda sendiri bekerja. Iya. Pak, masyarakat cuma duduk di rumah. Bukan yang sakit, Iya, bukan yang silakan sakit. Pak. Iya. Sambil makan, Pak. Ya. Sambil makan tenggelam. Iya. Jangan tenggelam. Masih mau cerita tidak? Kita perkenalkan Ah. apa yang mendampingi Pak Kadis. Saya Kepala Bidang Darurat Logistik. Jadi kalau sudah ada bencana, insya Allah Siap mereka hadir. tidak sampai 1 atau 2 jam sudah di sana. Iya. Kita terlalu sibuk. Itu Pak urus makanannya. Urus semua itu. Semuanya. Makasih evakuasi masyarakat apa semua pada Evakuasi. saat kejadian. Kalau itu berarti evakuasi Taruh di makanan. pengungsian, makanannya, Iya. air bersihnya. juga itu. Oh, luar biasa. Tapi insya Allah ya kita sama-sama kalau untuk kita di Kabupaten Sigi sudah seperti itu. Biasanya tidak tunggu perintah pimpinan lagi. Iya. Sudah ada duluan di sana ya, ada kesehatan, ada PU. Jadi kita dari BPBD tinggal berkoordinir saja. Untuk urusan di dapur umum nantinya selanjutnya mana kamu dinas sosial. Jadi kita kerjasama semua sudah di sini itu untuk urus bencana itu. Jadi tidak begitu beban berat untuk kita, tapi kita tidak minta-minta. Iya, jangan diminta. Jangan. Iya, betul. Kejadian kemarin juga yang di mana di Pakuli Utara itu. Iya. Bukan hujan di Pakuli Utara itu. Apa itu? Hujannya di Palolo sana. Hujan di Palolo dikirim ke situ. Kirim sampai di Pakuli Utara. Pemain transfer. Oh, pemain bayar. Ayo. Jadi itulah. Naturalisasi. Jadi kita tidak harap juga kita tidak mungkin kayak kita di Palu kan. Iya. Di Palu tidak hujan, tapi semua terjatuh itu jembatan gara-gara air Iya. dari Sigi. Iya. Seperti itu juga di Sigi. Karena debit airnya Nah. Iya. Iya. jago ya. Kan biasanya begitu di Palu itu. Tidak hujan di Palu panas. Kenapa kok naik air kuah lagi? Di ujung tidak bisa main bola lagi. Ya. Itu yang tidak bisa. Jadi kiriman. Iya, ya seperti itu juga kejadian di di Pakuli Utara 1 hari sebelumnya itu kejadiannya dulu di Palolo. Oke. Di Bahagia di Werani sana. Itu sudah ada laporan banjir di sana malam. Berarti untuk tahun sekarang ini BPBD masih mengurus kalau bencana ini masih banjir. Belum ada yang lain angin ribut di atas sana. Iya, siapa tahu. Semua. Ya itu maksudku, siapa tahu di Palolo ada angin ribut. Diurus. Ada bercerita. Ribut itu lagi. Bukan begitu ributnya angin ini. Yang ribut yang keluar dari knalpot ya susah itu. Bukan urusan BPBD itu. Iya. Lain lagi itu urusannya, Pak. Nah, Jadi saya kembali sebenarnya saya harap dengan komisi semua kita satu paham dengan bencana itu. Iya. Iya. Bencana itu kalau sesuai aturannya harus ada korban jiwa. Harus ada korban baru kita bisa sebut dia bencana. Bencana. Oh begitu. Biar cuma satu. Biar cuma satu. Tapi ini korban ini tidak. Tapi tidak bukan meninggal. Iya, dia luka. Luka. Iya. Dia pergi mengungsi Mengungsi. ketakutan. Oh, itu korban juga mengungsi. Kalau tidak ada itu bukan darurat bencana jadinya. Jadi Misalkan kejadiannya cuma jembatan putus. Oke. Tapi tidak harus orang mengungsi. Nah itu daruratnya dia ke sarana prasarana. Jadi kategori darurat itu ada 3. Iya. Oke.
Kalau kita lihat kemarin pencarian orang hilang, Iya. itu operasinya yang lakukan Basarnas. Itu darurat. Darurat. Iya. Daruratnya Basarnas itu. Karena dia hilang. Iya. Karena dia hilang. Orang hilang. Orang hilang. Kayak Basarnas cari orang hilang di laut. Oke. Nah, mencari orang hilang yang gara-gara pesawat jatuh. Ya. Itu darurat. Tidak perlu bencana sih sebenarnya, Pak. Nah, jadi darurat itu Bencana ada alam 3 itu darurat itu. Termasuk salah satunya darurat bencana. Darurat. Tapi kalau sudah darurat bencana, sudah semuanya ikut. Oh iya, oke. Kalau sudah dibilang darurat bencana, sudah semuanya ikut. Semua elemen Iya. ikut. Basarnas masuk, Oke. PU-nya masuk, kesehatannya masuk. Oke. Nah, beda kalau daruratnya karena SAR, badan bencana belum bisa masuk. Oh begitu. Kenapa, Pak? Jadi supaya kita sama-sama satu paham, ada beberapa kegiatan yang kejadian yang tidak semuanya kita bisa kategorikan bencana. Bencana. Oh, jadi tidak semua. Iya. Biar dia banjir, kalau tidak ada Tidak ada. korban jiwa, Ah. tidak perlu Bapak ini turun. Iya. Bencana. Iya, belum disebut Iya, belum disebut bencana. bencana. Kalau- Kecuali ada korban, Iya. rumahnya hancur. Ya, Oh, nah iya. seperti itu. Kalau macam kota cuma baju tuh tidak, bukan bencana. Bencana. Soen bisa. Soen. Bicara keluarga. Ini bisa. Jadi Pak, Ya bagaimana? jadi begini Pak. Kalau kan ini untuk masalah kebencanaan tentunya BPBD ini selalu menjadi andalan Iya. Pemda untuk menanggulanginya kan. Garda terdepan. Iya, garda terdepan untuk penanggulangan daripada bencana ini sendiri. Iya. Nah, bagaimana dari kesiapan daripada personil atau anggota-anggota yang dipersiapkan untuk turun lapangan sampai sejauh ini? Tadi. Oke. Jadi memang penanganan bencana ini dengan konsep pentahelik untuk Babona. Iya. Pentahelik ini pura-pura Oke. Nah, berjalan dan melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melihat siapapun dia. Dia lihat pemerintah, Iya. dia akademisi, dia wira swasta, pengusaha, ada lembaga-lembaga non formal. Itu sama-sama semua. turun. Nah, berkaitan khusus untuk di Sigi, alhamdulillah beberapa lembaga-lembaga yang kami bentuk yang namanya itu Pusat Pengendalian Operasi Bencana, Pusat yang sekarang kantornya itu ada di Desa Mangku, Kecamatan Dor. Iya. Jadi semua informasi kebencanaan termasuk dari perakhiran cuaca, rumah Wainauda, Oke. Sakuya, rumah Mapane, rumah semuanya itu diinformasikan di sini. Jadi ada urusan. Iya. Tetapi semua kerja-kerja ini ada kewenangan-kewenangan tertentu. Iya. Ini merupakan misalnya Binangga, Iya. ya sungai itu bukan urusannya BPBD. BPBD. Iya. Naria balai sungai. Koordinasi dengan Koordinasi ini. kami, Ha. Iya. Begitu juga Maria Dana Botu dari Pakulu Utara itu, Iya. itu juga dilakukan oleh balai jalan. Kami juga koordinasi. Oke. Sehingga Sarara sampai para penonton, pemirsa yang ada di luar ini menyampaikan setiap ada keterlambatan penanganan, bukan kami itu tidak mau menangani. Koordinasinya biasanya apakah dari dinas teknis yang lambat. Tetapi pemerintah daerah seperti disampaikan oleh Pak Kabi tadi, Iya. lo perwoja dilapangakan. Jadi biasa agak nama matematik kami. Sudah itu resikonya. Jadi pejabat atau dan untuk menangani itu semua, kami di Badan Bencana namanya Ria Sangana tenaga reaksi cepat, tidak boleh lambat. Sudah itu. Oh, dia cepat. Iya. Iya. Rian Tenaga Brand reaksi itu cepat. namanya Tagana. Nagana. Berarti pasukan itu Kalau pasukan khusus sebenarnya. kalau Basarnas itu Kalau Basarnas dia adalah artinya khusus untuk menyelamatkan orang. itu satu Oh tidak, koordinasi. dia adalah satu lembaga juga, lembaga non departemen yang menangani tentang orang hilang. Oh, non departemen Iya. dia. Penyelamatan dan orang hilang. Jadi kami misalnya ada orang perlu diselamatkan misalnya dengan perahu, area perahu kami. Oke. Ini undang, maksudnya saya mau Oh. Orang yang turun. Mereka yang turun. Oke. Iya. Siap. Jadi alhamdulillah untuk di Sigit tidak baik. Artinya untuk protap penanganan tentang kebencanaan, baik itu penanganan kedaruratan, bahkan pencegahan kesiapsiagaan mitigasi, alhamdulillah satu demi satu kami siapkan semua karena Kabupaten Sigi ini merupakan kabupaten yang rawan bencana. Iya. Ini untuk 2022 ini kurang lebih 5 kali banjir Banda. Sampai sejauh ini terjadi. Iya, kurang ini. Merapi 2 Iya. Oktober, November, Domur yang ini. Iya, sampai Kalau seterusnya. kita lihat sampai lagi seterusnya. sampai subuh
tingkat curah hujan tinggi ini sampai 28 Februari 2003 ya agak kita merapi kekuatannya orang. Oh, iya. Karena Pak Kawan nah susah kita. Iya. Ini barangkali saya sebagai Kepala Badan Bencana tetap memohon kepada sampai suku Sarara ya yang ada di Kabupaten bahkan Sulawesi Tengah, urusan bencana adalah urusan kita semua. Mari kita bersama-sama. Mesti apa kita mesti tagih. Itu yang penting sampai suku. Iya, iya. Apalagi mesti apa mesti ulika. Aduh. Ada agar alhamdulillah seperti kemarin kejadian di Pakun Utara itu artinya masih bangun semua orang. Iya, iya. Kalau jam 2 jam 3 Maria maaf Pente Banua. Karena Betul. satu rumah itu hilang. Tapi sempat keluarga itu dibersihkan secepatnya oleh tenaga-tenaga bencana di desa. Oke. Itu barang. Iya, 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 iya. Kemarin di Pakul Utara itu untung ada masuk dalam rumah, hanyut. Iya. Jadi dorong turun BPBD. Cokol cuma putus jalan, tidak mungkin. ada jadi cepat reaksi cepat TRC. Oke, oke. Berarti sampai sejauh ini menurut BPBD ini sendiri daerah-daerah mana saja yang Rawan. yang Oh, yang termasuk rawan. rawan Iya. bencana Longsor. banjir, longsor atau apapun Apapun dia. itu. Jadi memang ada kurang lebih 5-6 kecamatan di Sigi ini termasuk rawan-rawan. Iya. Mulai dari Marawola, Iya, Ya. Marawola. Suawi, Dolo Barat, Ya. Dolo Barat. Kecamatan Dolo Selatan apalagi, Dolo Oke. Selatan. Kumbasa, Tanam Bulapa, Iya. yang termasuk Kulawi. Itu Nandasan Toto. Oh, di Iya, sana Kulawi di- termasuk runtuh, longsor, banjir, itu. Nah, kita berharap kemarin ya kita sudah coba kajian resiko bencananya. Setiap wilayah kecamatan itu kita tentukan apa bencana apa Iya, dia. yang di Iya, daerah iya, itu. Itu Nariamo. Ah. Nariamo regulasi yang kita buat. Iya. Dengan harapan dengan regulasi itu pemerintah kecamatan dan desa setiap ada perencanaan pembangunan agar supaya mereka memahami kalau ini daerah longsor ya, di Kebanua dekat Ya. tebing atau Tebing. apa. Iya. Oh, Kalau betul-betul. dia daerah banjir, jangan membangun lagi di bantaran Iya, iya, sungai. iya. Nah, ini semua. Jadi itu harapan-harapan kami sebagai pemerintah. Seperti itu katakan tadi, ini urusan bencana ini hanya ditangani oleh Badan Bencana. Maaf susah kita. Iya, iya, iya. Agak tambah kesusahan. Tapi LMUCP kita dan kita berdoa oleh majain Allah. Tapi Pak, BPBD selalu sosialisasi ke masyarakat bagaimana tanggap bencana sebelum bencana itu datang. Iya, kalau untuk tiap hari Iya. tidak mungkin. Iya, iya, iya. Kami alhamdulillah setiap beberapa desa di kecamatan ini ya hampir semua sudah ada namanya ya kader bencana. Oh, kader bencana. Apa kader Posyandu Mundi. Oh, iya, 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 Jadi iya, iya. seperti terjadi Pakul Utara itu kalau sudah terjadi banjir langsung secara otomatis mereka turun. Ya, Tanggap iya. bencana itu. Jadi TRC turun langsung cari mana kader bencana. Sudah, mesti gini mau. Oh. Begitu. Karena mereka mengetahui ya, namanya, Mbak lokasi Medan apa, apa iya. lokasi. Oke, oke. Jadi menyelamatkan orang, kemudian membantu masyarakat untuk dievakuasi, Oke. tidak menunggu yang pokoknya gerak cepat. Iya. Iya, iya, iya. Jadi tidak perlu tunggu lagi dulu. Tidak boleh tunggu bola. Kalau baku tunggu lagi, Iya. fix tenggelam rumah. Mama teh mau tolong Tenggelam rumah. Tidak melawan. Iya. Berarti di beberapa daerah tadi yang maksudnya sekitar Iya, berapa? daerah rawan. Iya, Enam tadi. kurang lebih enam kecamatan yang Nah, rawan. berarti ada upaya dari pemerintah untuk relokasi atau seperti apa, Anu? Iya. Jadi kalau bicara relokasi namanya rehabilitasi rekonstruksi sudah pemulihan istilahnya. Iya. Seperti di Dolo Selatan itu ya baik Dolo Selatan termasuk Tanam Bulava juga di Kecamatan Sulawesi Salua, Iya. termasuk Kecamatan Jamaru memang ada beberapa di relokasi. Walaupun memang sampai suku sarana dia pemulih dari Huntara, Iya. tetapi tidak ada keinginan pemerintah itu untuk mempakasai gitu supaya lama terus-terus. Betul. Tidak. Iya, iya, Agak doi nakura. Iya, iya, iya. Nah, ini juga artinya pemahaman masyarakat. Artinya kalau maunya saya bangun pura, ailo pura doi, tetapi apa daya? Apa daya? Iya. Gunung Molotu. Oke, kita tahan dulu, Pak. Siap. Kalau kayaknya kita mesti ada dulu ini, Mas. Ya. Ngopi dulu bareng. Ah, iya. Saya sudah salpok dengan banyak sekali. Oke, Iya. oke. Biar bisa kita akar Ya. Jadi kita ngopi dulu. Silakan, Pak. Susuko, suara-suara positif. Susuko, suara inspiratif. Susuko, suara-suara positif. Susuko, suara inspiratif.
dan mulai turun setetes air lagi dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang padaku. Tuhan semesta alam, dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Ngerasa dari Luar biasa Isabel namanya Pak. Jadi kita lupa Iya. kalau ada banjir apa Iya. semua kalau dia menyanyi. Kalau dia menyanyi, banjir sudah Mau dulu lagi dengar dulu. dia. Aduh, luar biasa. BPBD. Iya. Apa itu bos? Badan. Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, begitu. Kok dia tahu? Kita sudah paham. Jadi, Saya kata urus kafe sendiri. jadi untuk persiapan logistik dan dapur umum jika terjadi bencana ini bagaimana, Pak? Oh iya, terkait dengan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana. Jadi kalau di BPBD itu tugas dia koordinir, Oke. bisa juga dia siapkan sendiri. Oh. Tapi kalau dia siapkan sendiri sedikit. Dengan pengungsi di sana kayak di Pakuli kemarin saja sudah 600 orang, tidak mampu juga BPBD. Jadi koordinirnya ini begini, di mana semua stok itu, sosial ada, sosial mana logisnya kami bawa. Jadi kita hanya mengkoordinir itu. Nah, kalau namanya logistik termasuk obat-obatan, di mana kita mau cari, panggil dinas kesehatan. Jadi bukan semuanya BPBD harus stoknya itu Menyiapkan ada. stoknya. Nah, jadi tetap Ada koordinasi. kerjasama, koordinasi Iya. terkait dengan kebutuhan logistik dan peralatan di saat bencana. Jadi badan bencana ini hanya mengkoordinir semua kegiatan-kegiatan kebencanaan Iya. yang melibatkan semua stakeholder. Oke, oke. Jadi Eva sampaikan tadi itu memang hanya dua keuangan negara itu bisa diambil seketika. Pertama pada saat perang, yang kedua pada saat darurat. Tidak ada pakai kata-kata, namanya lex specialis pemintona. Iya, iya. Khusus dia. Khusus Iya, spesialis. tidak boleh kata ini perlu begini, tidak pakai Oh, dipakai aturan untuk keuangan. ini. Iya. Dia lex spesialis namanya. Justru itu setiap terjadi bencana itu yang jadi komandan khusus itu adalah bupati, dandim, termasuk adalah kapolres. Kami adalah pembisik yang baik. Pembisik yang baik. Iya. PBB kejadian begini sehingga apa yang dilakukan bupati, kapolres dan termasuk ketua DPR itu betul-betul sinergi ke bawah. Iya. Ya itu rapim sampai suku Sararapura. Oke. Supaya nemongina setiap ada kejadian mau badan bencana, nah tangga butuh jangan. Tidak ada muncul Pak. Nah, biasanya begitu Pak. Iya. Saya ini kan biasa masuk supo di masyarakat. Iya. Belum ada BPBD. Malas memang dorongnya. Iya. Aduh. Padahal mungkin barang Iya. ngamuk. Iya. Nah, itu semua sebenarnya. Jadi kita masyarakat luruskan. belum tahu tentang kerjanya Jadi, DPD sampai ini sementara. sebenarnya. Iya. Oh, betul. Iya. Ya. Saya mau lanjutkan ini. Iya, lanjutkan saja. Untuk Sigi sendiri, Iya. seorang Sigi. Bagaimana tanggapan pemerintah ini atau
apa namanya? Apa? Mitigasi bencana. Ya. Nah, Pengalaman pemerintah soal mitigasi bencana di tengah masyarakat Sigi. Iya. Jadi begitu, itu memang kalau kita bicara mitigasi, bahasa keren mitigasi. Iya, namanya mitigasi. pencegahan kesiapsiagaan. iya. Ya kan? Memang adanya badan bencana itu dimulai dari pencegahan kesiapsiagaan tuh. Memang kita berdoa supaya ada darurat, supaya ada rehabilitasi rekonstruksi. Bukan. So, iya, jadi kita harus, artinya kami harus sadari juga, dan kita pemerintah daerah artinya artinya besar jiwa kita bahwa terjadinya 28 tsunami kita ini belum siap, dan kita harus akui itu, memang harus akui kita. Apa yang belum siap itu, pertama pengetahuan tentang kebencanaan kepada masyarakat itu sangat kecil. Sangat minim, betul. Oke. Tahu Pak Singapura. Nah, Iya. kita dengan pengalaman itu, alhamdulillah, kurang lebih mau masuk 4 tahun terjadi ini, semua mulai regulasinya, aturan-aturannya, semua lembaga-lembaga institusi yang ada di desa, di kecamatan, di kabupaten, sedikit demi sedikit kami bentuk semua. Tujuannya itu artinya memberikan mitigasi, memberikan penyuluhan, melakukan solusi kepada masyarakat. Iya. Community engagement. Iya. Karena memang Banuang yang dari Bibintas. Iya. Contohnya begitu. Iya. Nah, begitu juga kalau masyarakat di daerah-daerah tanah longsor seperti di Dolo Selatan, jangan lagi bikin pondok ya dengan kecurangan yang mungkin sekitar 30 derajat atau 67 derajat. Pasti emaru tuh sakana Betul. Nah, itu hal-hal inilah yang perlu disampaikan, sehingga kemarin beberapa NGO kami juga berterima kasih ini kepada lembaga-lembaga NGO yang memang terus terang saja sakideko di pemerintah sih, tetapi atas lobby-lobby yang kami lakukan teman-teman dengan para NGO ini, mereka yang bentuk-bentuk semua lembaga ini, baik itu desa tangguh bencana, mereka semua biaya. Iya. Kemudian forum pengurangan risiko bencana kecamatan, bahkan kabupaten, bahkan membantu RPJMD kemarin, RT RW, rencana tata ruang. Ini dibantu-bantu semua oleh NGO. Karena kita pahami Sigi ini paling kecil PAD-nya. Persoalan bencana ini bukan hanya urusannya Asur Repajoi, tapi urusan kita semua. Bisa Barat, Wi? Oke, sepakat sekali. Boleh, boleh. Satu lagi dari Oke, siap. apa dari BPBD sendiri ini Pak punya wilayah titik-titik tertentu di wilayah yang bagaimana pesannya nih Mas? Sedangkan Opung bingung. Yang punya resiko. Titik yang punya resiko yang sedang diwaspadai Pak, wilayah yang sedang diwaspadai. Karena kan pasti BPBD standby di tempat yang sedang mencari berarti Pak. Iya. Situasi sedang bencana. Berarti mungkin BPBD ini punya titik-titik yang sedang diwaspadai ini. Yang kayak dijaga-jaga jangan sampai nanti ini juga Di bulan jangan sampai ini, juga. Iya. bulan ini mungkin daerah ini akan ada yang begitu tuh Pak. akan Itu puting pasti beliung. dan itu harus. Nah, Ini itu pasti dan harus. Seperti daerah yang sering banjir, mulai dari Bangka sampai di BK. Jadi kita ya karena ada namanya di situ itu sistem peringatan dini. Jadi ketika kami puram, enak banjir, nongi pesia, nari pura di kami. Tapi ini kerjasama semua dengan Jo. Tidak dicuri lagi. Merapi doa. Tapi yang di mana kemarin di Solo nari perlu ke kepala ganti. Iya, apa itu menangkap? Iya. Mau di apa kira-kira ini kalau di Info barang satu. Jadi keberapi sampai suku Sarara di sini. Iya. Aneh menyangkut Fasilitas kehidupan orang umum. banyak. Iya. Ini berapa nggak aktif? Jadi kalau dibilang pada bencana nasihat, pada rakyat moto Indonesia. Itulah. Oke. Itu. Jadi terima kasih tuh Ibu Iya. Pak. Jadi titik-titik misalnya kan ada juga namanya kajian risiko bencana setiap wilayah. Hitungnya kecamatan itu desa ini banjir, Iya. hitungnya tanah longsor, hitungnya gempa, hitungnya lingkungan. Nanti perang penentuan-penentuan. Jadi dengan penentuan-penentuan itu kami sebagai kepala badan bencana dengan teman-teman semua, termasuk OPD yang terkait, kami libatkan siap-siap nah. Seperti sekarang ini, setiap ada curah hujan yang tinggi, aku sama IPN Mai, Iya. itu yang dari pusat korps itu, dia itu menyampaikan kepada melalui WA, melalui SMS, melalui radio HT, semua melalui Allbed, disampaikan ya Pak kalau versi itu berimba itu, nompennya mau bedo Pak, Iya. informasi, bisa ya sampai itu.
Ini juga Pak, kalau berkaitan dengan aturan atau regulasi, apakah BPBD itu sendiri sudah punya aturan sendiri ataupun dalam hal ini mungkin Perda yang menguatkan untuk lembaga-lembaga yang sudah ada di desa ataupun tingkat kecamatan itu bisa koordinasi dengan baik. Nah, jadi misalkan dalam bentuk Perda atau apa yang sudah dibuat pemerintah ini. Iya. Kenapa itu? Jadi, kami pada bencana Sigi ini 3 terbaik nasional. Bahwa tentang pencegahan kesiapsiagaan atau misalnya paling siap dengan menyiapkan semua regulasi, aturan, bahkan lembaga-lembaga. Di RT RW-nya Sigi tidak dibahas lagi gempa di situ. Bencana. Karena Sigi rawan dengan gempa. Oke. Kalau di relay dia punya gambar sesar gempa itu dengan Sigi. Begitu turun itu gambar sesar gempa ke peta Sigi sama. Dia punya jalur dengan sungai di situ. Jadi tidak ada lagi dibahas itu namanya di RT RW masalah bangun rumah itu harus tahan gempa, tidak wajib. Harus wajib. Sudah wajib. Karena kita sudah memang rawan gempa. Sudah di situ jalannya gempa kita semua itu. Sesar Palu Koro, sesar Lariang, iya, yang di apa ini Saluki. Terus sesar Moa di atas. Ya kalau kita mau ikuti ini gempa dari untuk wilayah Sigi itu, dari Teluk Palu sampai di Bangga, dari Bangga dia potong sampai di Moa, itu bergerak terus itu. Tiap hari. Sebenarnya kamu mengenai sebenarnya era disampaikan secara teori dengan pengetahuan ilmu pengetahuan ya. Maipura Pindah. Iya, tetapi kan area Tugu Utara. Iya. Yang jelas tetap kita mitigasi apa yang disampaikan itu. Pertama tentang lingkungan ini kita jaga sampai suku serata. Oke. Apa itu? Sampaikan tadi. Jangan tebang barang, terjadi bencana. Seperti sekarang ini, kenapa banyak sedimen turun dari gunung. Akibat tadi itu akar-akar pohon itu sudah tidak lagi saling mengikat satu dengan yang lain. Iya, tidak yang menyerap lagi. Iya, sehingga pada saat terjadi tingkat curah hujan tinggi, ini kini berubah. Batu, bone dan sebagainya. Itu yang membentuk sehingga terjadi banjir bandang, terjadi sedimennya. Artinya dangkal semua sungai Palu ini. Nah, sekarang lihat doi Biri berbicara. Nah, itu semua menjadi. Ya mau biar sawahnya orang di pinggiran sungai itu, ya bantaran sungai semua tidak bisa dipakai karena apa? Sudah dangkal tadi, sudah boleh semua orang kayak gini. Iya. Sudah pasir semua di sungai Palu, sehingga dia meluap air. Nah, ini semua adalah PR kita, pemerintah Kabupaten Sulawesi Tengah, termasuk balai sungai, balai jalan, bagaimana persoalan-persoalan ini kita tangani secara kolaborasi bersama-sama. Iya. Siapa? Tambah sedikit masalah itu penyusunan peraturan ini bukan di atas meja dengan BPBD saja. Dibikin di kantor BPBD baru dikasih, tidak. Kita kumpul semua juga yang hadir yang tahu dengan urusan itu. Dari BMKG, dari PU-nya, dari akademisinya, geologinya. Bahkan sampai pemerintah desa yang punya desa, camat dengan pemerintah desa yang rawan-rawan kita undang di dalam penyusunan itu. Jadi hasil bersama, bukan hasil maunya BPBD begini nanti ini. Tidak. Berarti untuk koordinasinya alhamdulillah. Mitigasi bencananya tadi itu seperti itu dia punya. Berarti kan ini kan bencana ini kan berulang-ulang. Berarti ada yang harus dibenahi, misalkan dalam artian mungkin lokalitas. Jadi mitigasi bencana lewat jalur lokal ini kan perlu juga ada ini, karena dari cerita-cerita orang tua bahwa di sini pernah banjir, ini jalurnya air, jangan dibangun di sini, kan biasanya seperti itu. Jadi kira-kira dari BPBD sendiri bagaimana tanggapannya itu? Jadi begini barangkali, memang kalau seperti Sigi khususnya itu, tadi saya baru ikut rapat di Pustakaan berkaitan dengan artinya literasi kebencanaan. Jadi kaitan dengan itu, saya cerita pertanyaan itu. Bahwa memang kejadian bencana itu antara 7 sampai 100 tahun pasti akan terulang. Sebenarnya ya, kebetulan kita ya betul kayak pura. Iya. Kita dulu agak nongso
ya, no banua, Iya. ya artinya itu sebenarnya sudah mitigasi juga. Pada saat zaman Belanda masuk itu, ya tidak ada kita pakai rumah batu, semua Ya, rumah panggung, tinggi, rumah panggung, ya. pakai apa namanya, pakai siku pura, siku. Iya. Sebenarnya ini salah satu mitigasi. Mitigasi juga, ya. lokalitas. Iya, tetapi apa yang tadi dengan perkembangan zaman, nah ya mata kayaknya itu kondisi masyarakat. Sehingga sampaikan oleh Pak Kabit tadi, justru itu di dalam penyusunan RT RW itu kita membuat atau membangun rumah harus RTG, rumah tahan gempa. Oke. Sehingga mau bilang nah agak misalnya besi 6, besi 8 harus besi 10, 12. Iya. Supaya 6, 7 skala aman kita tuh. Ya. Rata-rata sedikit. Rata-rata sedikit. Tidak seperti kemarin itu sedikit banyak, tapi campurannya sedikit banyak. Oke. Nah, ini sudah mulai aneh. Sudah mulai mantap Mulai pembahasan. Mama menjadi kadet. Nah, Pak Hadis. menjadi Pak Hadis. Makanya, amin. Jadi Nah. kita Ngopi ngopi dulu. Upo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu yang melanakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar matahari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Ya, jadi Pak, ini kan pertanyaan ini sudah banyak tadi kita nih. Ya. Jadi Akhirnya kita tahu perbedaannya BPD iya BPBD dengan instansi dan instansi lain-lainnya ini. Nah, di sini juga kan kalau saya tidak salah itu di kebencanaan itu sendiri dia punya tahapan-tahapan untuk penanganannya. Mungkin ada di tahapan keberapa itu namanya rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri ya. Nah,
Kalau untuk tahapannya sendiri mulai dari setelah bencana itu apa semua tahapan-tahapannya sehingga jalurnya itu jelas. Jadi bisa dijelaskan dengan masyarakat juga seperti apa itu. Jadi kalau nanti payani sama banyak. Bisa dikain pura tapi ya aku bagi-bagi mana susah kayak Iya betul. Iya. Jadi total tingkatan pengurusan bencana. Yang pertama ada pencegahan kesiapsiagaan. Disitulah ada mitigasinya untuk tanah, kepala ada pencegahan ketiga itu. Nah, jadi yang kedua adalah penanggulangan kedaruratannya. Iya. Nah, nopo nanti ketanamnya itu tuh. Iya. Rehabilitasi rekonstruksi. Iya. Apa pola Pak? Iya. Lanjut Kak. Iya, makasih Bapak. Jadi kalau di tahapan penanggulangan bencana itu ada yang istilahnya pra bencana. Jadi sebelum terjadinya bencana tadi itu yang namanya mitigasi itu. Habis itu dari masa itu ada ke yang masa kedua yang namanya tanggap darurat. Pada saat kejadian itu. Jadi dari hasil kejadian itu baru masuk ke masa rehab rekon. Nah, sebelum sampai ke sana, jadi apa yang ditangani pada saat darurat itu tujuannya sebenarnya bagaimana memfungsikan kembali jalan yang rusak dibikin secara darurat saja dulu supaya bisa jalan ini orang. Kalau terus-terus dikasih biar ya tidak tembus mobil bagaimana sudah. Iya betul. Iya betul. Jadi kalau jembatan rusak daruratnya sampai di mana? Sampai di jembatan Batang Kelapa. Nah, kalau dia sudah dibikin jembatan bagus sampai jembatan Beli yang lebih besar itu sudah masuk rehab rekon. Iya. Nah, pada saat darurat itu biasanya ditetapkan hanya 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau darurat COVID semua 3 tahun itu masih COVID. Oke. Darurat itu seperti itu, tidak ada tentukan waktunya berapa lama. Tapi sesuai kebutuhan. Kalau dianggap 1 minggu sudah selesai. 2 minggu selesai. Tapi pekerjaannya pun seperti itu. Nanti setelah itu baru kita masuk rehab rekon. Nah, alhamdulillah kalau kita cerita kemarin rehab rekon kita yang paling gampang, paling dekat dengan kita dengan gempa 2018, Januari 2019 kita sudah masuk rehab rekon itu dan kita sudah terima bantuan stimulan. Kalau tidak diakhiri itu tanggap darurat, tidak akan masuk juga itu rehabilitasi. Berarti tanggap darurat dulu baru Tanggap rehab darurat rekon. dulu baru. Oh. Jadi seperti itu prosesnya. Apa penanganan di kebencanaan itu. Tidak serta-merta begitu datang bencana langsung rehabilitasi dengan yang permanen. Nah, permanen itu di sana. Di rehab rekon itu. Dari jembatan kayu dirubah ke jembatan besi. Oke. Nah, itu. Dari bronjong ke apalagi talut yang lebih besar, sabodam. Itu sabodam kayak di Poi, Bangga, di Salua. Itu pasca rehab rekon. Iya. Bukan darurat. Kalau darurat pakai karung, isi pasir. Iya. Untuk sementara. Tanggul sementara itu. Itu darurat. Jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya supaya air tidak lewat lagi masuk di pemukiman itu daruratnya. Jadi masanya begitu. Pra darurat dengan pasca. Berarti saya pakai di Desa Bangga itu orang punya penanganan khusus sendiri juga Pak. Ya, dari waktu Bangga itu ya. Bagian yang lain. Itu sudah sabodam dia. Besar itu sabodam itu 3 susun dia punya tempat 4 susun dia punya tempat jatuhnya air. Mengurangi kekuatan air turun. Itu tujuan dari sabodam. Dibikin sampai 3-4 susun jadi yang pertama keras, begitu dapat yang keras ini turun makin lembut sampai di jembatan. Iya. Kalau kita mau tidak bikin begitu, aduh. Bagaimana kejadian Bangga waktu itu? Iya, betul Pak. Itu karena tidak ada yang barem air turun. Tidak ada remnya air ini turun. Los. Jadi caranya barem bikin sabodam. Itu hanya sabodam itu. Bukan sama. Jadi saya tambah lagi. Iya. Dengan itu sebenarnya ya itulah tadi kalau kita bicara darurat itu ya ini Banua namanya Untara, pemulihan sementara. Iya. Ini pemulihan sudah rehab namanya Unta. Iya, hunian tetap. Oke. Anggap pas timbul Mapura itu Iya. sudah rehab. Begitu juga pada saat terjadi banjir ini beberapa sungai yang ada di sini ini kurang lebih mungkin sekarang ditangani baru 3, Salua, Bangga dengan Poi. Yang lain-lain kayak Beka, Wisolo, Rogo, mungkin juga Holoboju ini belum ada dananya. Nah, kita Bupati ini ya sangat mesti bermohon pemerintah pusat melalui kementerian PUPR bagaimana ini anggaran
tetap turun. Karena ini adalah kewajiban kita pemerintah untuk menolong masyarakat. Sehingga rakyat kita itu di mana pemerintah, kan di mana negara? Mana negara? Mana negara? Ini mau kamu tes bayar. Iya. Iya. Berarti betul, Pak. Kira-kira seperti apa juga penanganan bencana di desa sesuai dengan peraturan bupati? Nah, ya. Ya, kalau itu, alhamdulillah kami baru-baru ini sudah ada Pergub Peraturan Bupati 49 tentang penanggulangan bencana di desa. Oke. Yang diperkuat dengan Permendes, Iya. peraturan Kementerian Desa. tentang penganggaran dana desa itu wajib hukumnya untuk bencana. Kebencanaan. Oh. Jadi kemarin kejadian di Papua Utara itu sempat saya tanya Pak Camat, Pak Kade, nah di anggaran bencana mi udah Iya. tutu ya. Iya. Romak sekide, Iya. naruh apa? Begini, mangelo osek kami, mangelo tenda sebenarnya. Iya. Sampai subuh sarat itu jalan ke kami doy, itu kami. Iya. Kalau tidak digunakan kembalikan, dirubah anggarannya, kegiatannya. Karena itu tujuannya pada saat terjadi bencana, karena memang di poin ADD yang keempat semua keempat itu Iya. harus ada dana bencana. Kebencanaan. Mengingat seperti itu. Oke. Mudah-mudahan nanti kami akan koordinasi lagi dengan Popeda, keuangan dengan Pemdes agar supaya jangan ditandatangani di stensi kalau tidak ada dana bencana. Berarti ini berlaku untuk semua desa atau? Semua desa di Kabupaten dengan adanya Perpres 9 tadi itu. Oh, saya kira itu hanya daerah-daerah yang Daerah yang rawan bencana pertama. Oh, yang untuk daerah rawan bencana harus wajib wajib hukumnya. Wajib hukumnya para kepala desa. Sedangkan seperti di Dolo itu tetap penting juga kalau daerah bantaran sungai. Oke. Begitu ya, Kabobona. Iya. Kan biasa sungai Paneki sampai di sana. Iya. Contohnya. Oh, berarti untuk mengantisipasinya maka anggaran harus dialokasikan di situ juga salah satu. Tidak menunggu anggaran BTT atau DSP. Iya. Dari kabupaten. Berarti Jadi, sudah ada tindak lanjut dari desa terlebih sedikit saya dahulu. tambah sebenarnya ini tentang dana desa. Itu sebenarnya dari tahun 2016 dia sudah ada ketentuan itu. Cuma kita belum berani gunakan. Nah, dari pemerintah desa juga menyampaikan juga seperti itu. Pak, kami belum berani gunakan, penjara kami. Oh iya betul. Jadi maunya udah buatkan dulu aturan bupati ini. Kalau pengalamannya seperti itu, dana COVID, BLT COVID waktu itu pakai dana desa kan? Iya. Nah, bisa. Nah, itu kan sebenarnya sudah dari lama, cuma belum karena kalau tidak diperintah Mendagri waktu itu tidak ada keluar itu. Iya. Jadi untuk kedepannya setelah ini itu seperti apa itu dana desa bisa untuk kebencanaan, makanya mereka minta buatkan aturan tentang itu supaya berani juga kami kelola itu uang untuk bencana. Betul. Apa sedikit saja ini urusan bencana ini cuma 2 hukumannya. Iya. Hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Oh, dua. Makanya bencana itu darurat itu hebatnya di situ. Iya. Hanya bencana dengan perang. Kan sama-sama mati hukumannya. Iya. Tidak mau kami juga cuma gara-gara uang 50 juta baru stimulan. Betul. Hukuman seumur hidup sama. Jadi seperti itu ya, hati-hati sekali ini, bukan Oke, karena iya. ini hati-hati sekali harusnya. Ya, jadi Jawab semua berarti. Iya, luar biasa. Berarti bukan hanya perkara saya punya jemuran tadi hilang disapu air. Itu darurat bencana bukan? Apa itu? Kami disuruh beli baju dulu. Sudah robek baju. Iya. Cakar. Oke. Jadi Kemudian, jadi Pak, mungkin pesan dari Bapak ya selaku pelaksana BPBD Kabupaten Sigi untuk seluruh warga Sigi. Yang pertama untuk 3-4 bulan ke depan ini dengan adanya perakiraan cuaca dari BMKG, dan itu kami sudah sampaikan semua ke masyarakat, melalui media sosial pertama dan media elektronik. Saya mohon dengan tingkat curah hujan kita sangat harus waspada. Ya. Artinya ya kalau istilah kami harus ada tas bencana. Iya. Jadi Maria apa pakaian secukupnya, makanan secukupnya, artinya apa-apa secukupnya semua pada saat terjadi bencana. Ya emang kakak bago kita. Iya, betul Pak. Ya, siap. Itu ya. Dan saya ingin juga kepada masyarakat yang ada di seputaran bantaran sungai yang mungkin dia pindah atau pada doi mau bangun Banua, hati-hati. Termasuk juga yang daerah-daerah pegunungan. Itu semua. Dan saya berharap koordinasi yang sudah kita bangun begitu baik menurut kami, semua kementerian, lembaga baik vertikal ataupun daerah, mari kita bekerjasama untuk menangani bencana.
Dan tidak ketinggalan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, termasuk NGO, bahwa bencana ini bisa kita tangani apabila bicara bersama-sama. Oke. Luar biasa. Jadi Pak, terima kasih kepada bapak-bapak dari BPBD ini. Iya. Sudah bakal- datang bertamu. Iya, sudah datang bertamu, baru kasih informasi. Iya. Kalau bapak-bapak ini cuma datang minum kopi sebenarnya. Ya terima kasih Pak. Iya. Ini atas informasi tentang kebencanaan kepada kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah. Ada siapa ini? Halo, Tip- halo semuanya. Hai. Luar biasa. Siapa dia? Ada yang siapa yang datang? Belum tahu saya siapa? Siapa ya? Saya kakaknya itu yang di belakangnya Komio. Oh, ya. Ya, Sana kamera Modi. Halo penonton. Aduh, Modi. Iya, semua sudah punya TV digital. Belum. Oh, Baru pasang gitu orang. ya jangan lupa ya untuk segera migrasi ke TV digital. digital. Tepuk tangan. Terima kasih Modi atas. Oke. Semuanya. Terima kasih, Modi. Modi mau minum kopi. Jangan lupa ya. Iya. Modi pergi dulu. Iya. Dah Modi. Besar sekali Modi. Oh. Terdengar bersuara ceritakan tentang fenomena yang ada, secangkir kopi menemani, sampaikan pada ke penjuru negeri, bukan sekedar basa-basi. Kita di sini mencari solusi. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif. Susupo, suara-suara positif. Susupo, suara inspiratif.